Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak. Kali ini kita akan membahas mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan dapat disimbolkan dalam bentuk A per B, dengan A-nya dan B-nya adalah bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang, dan bilangan B disebut penyebut. Contohnya, 2/4. 2/4 ini merupakan pecahan, di mana angka 2 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Pecahan sendiri itu ada beberapa jenis, yaitu pecahan tidak murni, pecahan murni, dan pecahan campuran. Pecahan murni itu seperti apa? Contohnya, 3/5. Ini adalah pecahan murni, karena 3 kurang dari 5. Artinya apa? Pembilangnya nilainya itu lebih kecil dari penyebut. Itu namanya pecahan murni. Yang kedua itu pecahan tidak murni. Apa itu? Contohnya 8/7. 8/7 itu tidak murni, karena 8 lebih besar dari 7. Artinya pembilangnya lebih besar dari penyebut. Dan yang terakhir adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan gabungan dari bilangan asli dan juga pecahan murni. Contohnya, 3/2/7. 3 ini adalah bilangan asli. Dan 2/7 ini merupakan pecahan murni. Sehingga angka tadi, pecahan tidak murni ini dapat kita tulis dalam bentuk pecahan campuran, yakni 8/7 itu bisa kita tulis sebagai 7 ditambah 1 dibagi 7. Betul? Ini akan menghasilkan 7 ini akan menjadi 1, karena 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sehingga 7/7 ini kita rubah menjadi angka 1, dan sisanya angka 1 ini kita tulis dalam bentuk pecahan murni, yaitu 1/7. Sehingga kita peroleh 8/7 pecahan tidak murni kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yakni 1/7. Atau sebaliknya, kita dapat menulis pecahan campuran, lalu kita rubah bentuknya ke dalam pecahan tidak murni. Contohnya, yang tadi 3/2/7. Kita rubah 3/2/7 itu akan sama dengan kita buat ke dalam pecahan tidak murni. Caranya, kita kalikan angka 7 dengan angka 3. Jadi dia akan sama dengan 3 dikali 7. Lalu kita tambahkan dengan angka 2. Lalu kita bagi dengan angka 7. Sehingga kita peroleh 3 kali 7 ditambah 2
per 7. Kita kalikan dulu 3 kali 7-nya, yaitu 21 ditambah 2 per 7, yaitu 23 per 7. Jadi kita dapatkan pecahan tidak murni dengan pembilangnya lebih besar dari penyebut. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat 10 buah buku dengan 2 buku diantaranya berwarna kuning dan 8 buku lainnya berwarna coklat. Maka berapakah bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Lalu bagaimana jika bagian tersebut kita tulis dalam bentuk pecahan? Kita lihat total buku ada 10 dengan 2 buku kuning dan 8 buku coklat. Maka berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Banyaknya bagian buku kuning dari seluruh buku. Bagian buku kuning dari seluruh buku. Buku kuningnya ada 2. Seluruh buku ada 10. Jadi bagian buku kuning dari seluruh buku ada sebanyak 2 dari 10. Atau kita bisa tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 2 per 10. Jadi penyebut ini menyatakan seluruh buku dan pembilangnya menyatakan banyak buku berwarna kuning. Selanjutnya, berapakah bagian persegi panjang yang diarsir? Jadi di sini ada berapa persegi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 persegi kecil ya. Kecil. Lalu ada berapa bagian yang diarsir? Ada 1, 2, 3. 3 persegi yang diarsir. Jadi ada berapa bagian persegi panjang yang diarsir dari seluruh persegi yang kecil ini? Maka ada 3 dari 10. Atau kita bisa tulis bagiannya adalah 3 per 10 bagian. Operasi pada bilangan pecahan sama seperti bilangan bulat, terdiri dari 4, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk melakukan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan, perlu diperhatikan penyebut dari bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi, sama atau tidak. Jika sama yang dijumlahkan, maka pembilangnya kita jumlahkan, tapi penyebutnya tetap. Sebagai contoh, misalkan 3 per 4 ditambah
1/4. Penyebutnya itu mempunyai nilai yang sama, yaitu sama-sama 4. Maka, jika penyebutnya sama, kita tinggal jumlahkan saja menjadi 3 ditambah 1 dibagi 4. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Sehingga kita peroleh 4/4. Lalu kita bisa sederhanakan. 4 dibagi 4, yaitu 1. Jadi per ini bisa menunjukkan juga sebagai pembagian. Tetapi, kalau misalkan pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut, nah kita tulis dalam bentuk pecahan, karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian, jika penyebutnya tidak sama, maka perlu kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Contohnya, 1/2 ditambah 2/3. Yang satu penyebutnya 2 dan yang satunya lagi penyebutnya 3. Maka kita lakukan menyamakan penyebut. 2 dan 3. Kita cari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Sehingga kita dapat peroleh yang bagian ini akan sama dengan 6 dibagi 2 lalu dikali 1. 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 lalu dikali 1. Dan yang bagian kanan penyebutnya juga 6. Sekarang 6 dibagi 3. Jadi 6 dibagi 3 dikali 2. Hasilnya 6 dibagi 2, 3, lalu dikali 1. Jadi 3/6. Ditambah 6 bagi 3, 2, lalu dikali 2 menjadi 4/6. Sehingga sekarang sudah sama penyebutnya, bisa kita langsung jumlahkan. 6, kemudian pembilangnya 3 ditambah 4, yaitu 7/6. Ini merupakan pecahan tidak murni, jadi kita bisa buat menjadi pecahan campuran. 7 dibagi 6, 1, sisanya 1. Jadi kita tulis sebagai 1/6. Untuk pengurangan sama seperti penjumlahan, hanya tandanya saja berubah. Yang tadinya ditambah menjadi dikurang. Contohnya yang ini. 3/4 dikurang 1/4. Sama. Sudah tidak perlu menyamakan penyebut karena sudah sama. Kemudian pembilang dikurang saja. Menjadi 2/4. Begitu pula untuk yang ini. Setengah dikurang 2/3. Penyebutnya disamakan dulu. Tadi setelah disamakan jadinya 3/6 dikurang 4/6. Sehingga kita peroleh 3 dikurang 4/6, yaitu -1/6. Selanjutnya untuk perkalian. Nah, untuk melakukan operasi perkalian pada pecahan, kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebut. Contohnya, 1/2 dikali
2 per 3. Akan sama dengan 1 dikali 2 per 2 dikali 3. Pembilang dikalikan dengan pembilang, menyebut dikalikan dengan menyebut. Sehingga kita peroleh 1 dikali 2, 2 per 2 dikali 3. Nah, kita juga bisa menyederhanakan pecahan. 2 per 6 ini bisa kita tulis sebagai bentuk yang lebih sederhana. Caranya adalah dengan membaginya dengan FPB-nya. FPB dari 2 dan 6 adalah 2 ya. Jadi kita bagi dengan 2. Jadi 2 kita bagi dengan 2 dan 6 juga kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh 1 per 3. Jadi 2 per 6 ini akan sama dengan 1 per 3. Itu adalah bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, yang terakhir adalah pembagian. Untuk melakukan operasi pembagian pecahan, kita balik bilangan pecahan keduanya, sehingga pembilang menjadi penyebut dan juga sebaliknya. Kemudian kita kalikan bilangan tersebut. Contohnya, 2 per 3 kita bagi dengan setengah. Maka kita tulis sebagai 2 per 3 dikali 2 per 1. Tanda bagi ini kita rubah menjadi kali, tetapi 1 per 2-nya kita balik urutannya. Penyebut menjadi pembilang, yang pembilang menjadi penyebut, menjadi 2 per 1. Barulah kita lakukan operasi perkalian seperti tadi. Pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. Sehingga kita peroleh 4 per 3. Lalu kita bisa ubah menjadi pecahan campuran, karena pembilang lebih besar dari penyebut. 4 dibagi 3, 1. Sisanya 1. Jadi 1 per 3. Sekarang kita coba contoh soalnya. Misalkan diketahui 5, 2 per 3 dikurang 1 per 2 dikurang 3 per 4 ditambah 1, 5 per 6. Tentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan pecahan berikut. Bagaimana menyelesaikannya? Pertama, kita rubah dulu semua pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa itu tadi pecahan tidak murni maupun pecahan murni. Sekarang kita rubah satu-satu. Mulai dari sini. 5, 2 per 3. Penyebutnya 3. Lalu yang bagian atasnya menjadi 5 dikali 3 ditambah 2. Berapa nilainya? Ya, 15 ditambah 2 dibagi 3, yaitu 17 per 3. Lalu sekarang yang kedua. Tandanya negatif ya. Jadi kita beri tandanya dulu. Kemudian kita lanjutkan. 1 per 2. Maka 1 dikali 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya 2 ditambah 1 per 2. Yaitu 3 per 2. Sekarang yang ketiga.
tandanya negatif. Jadi di sini negatif juga ya. Min 3/4, dia bukan pecahan campuran, sudah merupakan pecahan biasa atau dalam bentuk pecahan tidak murni. Jadi kita langsung tulis saja. Dan yang terakhir, dia pecahan campuran juga ya. Tandanya positif. Sekarang kita rubah 1/5/6. Penyebutnya 6. Lalu kita kalikan 1 dengan 6 tambah 5. Yaitu 6 ditambah 5. 6 ditambah 5, 11/6. Selanjutnya, langkah yang berikutnya adalah kita samakan penyebutnya. Caranya, kita cari KPK dari 3, 2, 4, dan 6. KPK dari 3, 2, 4, dan 6. Berapa? Ya, KPK-nya adalah 12. Maka akan sama dengan per 12. Kita rubah 17/3. Jadi 12 dibagi 3 dikali 17. 12 dibagi 3, 4. Lalu kita kalikan dengan 17/12. 17 dikali 4, 17 dikali 4. Berapa? 8, 2, 6. Jadi 68/12. Lalu bilangan yang kedua yaitu negatif 3/2. Jadi dikurang 3/2 per 12. Artinya 12 kita bagi dengan 2. Lalu kita kali pembilangnya 3. 12 dibagi 2, 6. Kita kali dengan 3. Lalu per 12. 6 dikali 3, 18/12. Bilangan ketiga min 3/4. Negatif, negatif, negatif. Atau kita kurangkan dengan 3/4 per 12. 12 dibagi 4. Lalu dikali 3. Yaitu 12 dibagi 4. 3 kali 3 per 12. Sehingga kita peroleh 9/12. Dan yang terakhir 11/6. Berarti 12 dibagi 6. Lalu dikali 11. Jadi 12 dibagi 6, 2 dikali 11/12. Yaitu 22/12. Lalu kita jumlahkan. 68 dikurang 18. 18 jadi 50. Lalu kita kurangkan dengan 9 menjadi 41. Lalu kita jumlahkan dengan 22. Jadi 36.
63 per 12. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 63 dibagi 12. Ya. 5. Sisanya 1. 3 per 12. Jadi hasilnya 5. Kita sederhanakan. FPB 3 dan 12. 3 kan bilangan prima ya, cuma bisa dibagi 1 dan 3. Berarti faktornya cuma 3. 12 juga faktornya ada 3. Jadi FPB-nya 3. Berarti kita bagi 3. Jadi 1 per 12 dibagi 3. 4. Jadi jawabannya 5, 1 per 4. Sekarang coba kita kerjakan soal berikut. Hasil dari 2 minus 1 per 3 dikali 2 dikurang 1 per 5 dikali 2 dikurang 1 per 7. Nah, itu berapa? Oke, kita mulai dulu dari yang di dalam kurung gitu ya. Nah, jadi perhatikan bahwa ini akan sama dengan 2 min 1 per 3. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita tulis sebagai 2 per 1 dikurang 1 per 3 gitu kan. Dikali 2 per 1 gitu kan. Dikurang 1 per 5. Karena kan 2 per 1 itu sama aja kayak 2 dibagi 1. 2 dibagi 1, 2 gitu. Kemudian kita kalikan dengan 2 per 1 dikurang 1 per 7. Maka hasilnya kita samakan penyebutnya. 3. KPK dari 1 dan 3 yaitu 3 ya. 3 dibagi 1. Kemudian dikali 2. Jadi 3 dikali 2 dikurang 3 dibagi 3 itu 1 kan. 1 dikali 1. 1. Kemudian kita kalikan dengan disamakan penyebutnya KPK 1 sama 5. 5 ya. 5 dibagi 1, 5. 5 dikali 2 dikurang 5 dibagi 5, 1. Terus 1 dikali 1, tetap 1. Kita kalikan lagi dengan disamakan penyebutnya KPK 1 dan 7. 7 dibagi 1, 7. Lalu dikali 2 dikurang 7 dibagi 7. 7 dibagi 7, 1 kan? 1 dikali 1, 1. Sekarang kita hitung pembilangnya. 3 dikali 2, 6 dikurang 1. 5 per 3 dikali 5 dikali 2, 10 dikurang 1. 9 per 5. Kemudian dikali dengan 7 dikali 2 dikurang 1. Itu 14 dikurang 1. 13 per 7. Kita kalikan. 5 dikali 9 per 3 dikali 5 begitu ya. Kali 13 per 7. Nah, kita lihat di sini ada angka 5 di sini juga ya. Jadi bisa kita coret. Karena kan 5 per 5 itu sama dengan 1. Jadi kedua pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 5. Jadi 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat 3 dan 9. Nah, bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 3 nih. 3 dibagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadinya 3 per 1 kan. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 1, 1. Lalu kita kalikan dengan 13 per 7. Jadi 3 dikali 13 per 1 dikali 7. 3 dikali 13. 9. 3 ya. 39 per 7. Sekarang kita buat menjadi pecahan campuran. Nah, 39 per 7.
kelipatan 7 berapa yang paling dekat dengan 39? Yaitu 35 kan. Jadi 35 bagi 7 itu berapa? 5 kan. Jadi 5 4/7. Nah, jadi inilah jawabannya. Sekarang misalkan kita ingin menghitung pecahan per pecahan gitu. Jadi ingin dicari nilai dari 1/2 ditambah 2/3 ditambah 1/3/4 ditambah 4/5 ditambah 2. Berapa nilainya? Nah, kita hitung dulu bagian per bagian. Jadi kita hitung bagian atas, lalu kita hitung bagian bawah gitu. Kita hitung yang atas dulu. Nah, ini kan bisa kita tulis 1 itu sebagai 1/1 ya. Jadi sekarang kita samakan nih, KPK 2, 3, dan 1. Ya, tinggal dikali aja ya, karena semuanya bilangan prima. Jadi 2 dikali 3 dikali 1, yaitu 6. Jadi menyebutnya 6. Kemudian 6 dibagi 2, 3 dikali 1 gitu ya. Ditambah 6 dibagi 3, 2 dikali 2. Ditambah 6 bagi 1, 6. 6 kali 1. Nah, lalu kita hitung yang bagian bawah. Nah, 2 juga bisa kita tulis sebagai 2/1. Nah, 4 dan 5 dan 1. KPK-nya berapa? KPK-nya 20 ya. 20. Nih, jadi ini per 20. Sekarang 20 dibagi 4. 5. Lalu dikali 3. Ditambah 20 bagi 5. 4. Lalu dikali 4. Ditambah 20 bagi 1. 20 ya. Lalu dikali 2 gitu ya. Nah, sekarang kita hitung lagi yang bagian atas. 3 dikali 1, 3 ditambah 2 kali 2, 4 ditambah 6 dikali 1, 6 per 6. Kita hitung yang bagian bawah. 5 dikali 3, 15. Ditambah 4 dikali 4, 16. Ditambah 20 dikali 2, 40. Lalu dibagi 20. Sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 6. Ini 10 ditambah 3, 13 per 6 per 15 tambah 16 tambah 40. Yuk, kita hitung sama-sama. 40, 16, 15. 1, 1. Jadi 71 ya. Jadi 71 per 20. Nah, per yang ini bisa kita anggap sebagai bagi sebenarnya. Jadi kita bisa tulis dalam bentuk lain, yaitu 13/6 dibagi 71/20. Sehingga sekarang kita hitunglah dalam pembagian pecahan. Pembagian kita balik yang sebelah kanannya. Jadi 13/6 dikali 20/71. Ya, jadi hasilnya adalah kita hitung satu-satu. 13 dikali 20 per 6 dikali 71. Nih, jika kita perhatikan 6 ini dapat dibagi 2. Begitu pula dengan 20. Jadi kita bagi 2 di pembilang dan penyebut. 6 dibagi 2, 3. 20 dibagi 2, 10. Jadi 13 dikali 10, 130. Per 3 dikali 71. 3. 7 dikali 3, 21. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah 130/213. Sekarang, misalkan diketahui 1/2
2 ditambah 1 per 2 ditambah 1. Lalu kita jumlahkan dengan 2 per 1 tambah 2 per 1 tambah 2. Nah, berapa ini? Ya, kita hitung dari pecahan yang paling kecil dulu ya. Nah, kita hitung dulu yang di dalam penyebut. Jadi, 1 per 2 tambah 1. Jadi 1 per 3 kan? Kemudian yang ini 2 per 1 tambah 2. Jadi 2 per 3 kan? Jadi ini akan sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3. Ditambah 2 per 1 ditambah 2 per 3. Nah, sekarang yang di penyebut kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per, ini kan sama aja kayak 2 per 1 ya. Jadi KPK 3 dan 1, 3 ya. Per 3. 3 dibagi 1, 3 kali 2. Ditambah 3 bagi 3, 1. 1 kali 1. Ditambah 2 per, yang ini. KPK-nya 3 kan? 3 dibagi 1. 3 ya. 3 kali 1. Ditambah 3 bagi 3, 1. 2 kali 1. Jadi kita peroleh 1 per 3 dikali 2, 6 tambah 1. 7 per 3. Ditambah 2 per 3 dikali 1. 3 ditambah 2 kali 1. 2. Jadi 3 ditambah 2 per 3. Begitu ya. Nah, jadi akan sama dengan 1 per 7 per 3 ditambah 2 per 3 tambah 2, 5 per 3. Nah, ini akan sama saja dengan begini ya. Per ini kita rubah menjadi bagi. Jadi 1 dibagi 7 per 3 tambah 2 dibagi 5 per 3. Jadi 1 dikali 3 per 7 ditambah 2 dikali 3 per 5. Nah, jadi 3 per 7 gitu kan. Ditambah, ini kan sama aja kayak 2 per 1. 2 dikali 3 per 1 dikali 5, begitu ya. Nah, kemudian kita hapus. Kita lanjutkan di atas. Jadi, 3 per 7 ditambah 2 kali 3, 6 per 5. Lalu kita samakan penyebutnya. 7 dan 5, KPK-nya 35 ya. 35 bagi 7, 5. Jadi 3 dikali 5 ditambah 35 bagi 5, 7. 6 kali 7. Jadi berapa? 3 kali 5, 15. Ditambah 6 kali 7, 42 per 35. Berapa hasilnya? 15 tambah 42. 5 tambah 2, 7. 4 tambah 1, 5. Jadi 57 per 35. Desimal adalah bilangan yang dinyatakan dalam skala puluhan. Nah, sebagai contoh, itu misalkan 129,54. Ini merupakan bilangan desimal. Jadi misalkan kita lihat nih bilangan 129. Kita tahu bahwa 1 itu merupakan angka ratusan ya. Ratusan. Kemudian 2 ini merupakan angka puluhan. Dan 9 ini merupakan angka satuan. Dari 9 ke 2 itu kan merupakan satuan kepuluhan. Itu kan merupakan kelipatan 10.
Begitu pula dari puluhan ke ratusan, juga merupakan kelipatan 10. Sehingga kebalikannya, itu dari angka 1 ke 2, itu dari ratusan ke puluhan. Itu merupakan pembagian dengan 10. Jadi, dari angka 1 ke angka 2 itu kita bagi dengan 10. Begitu pula dari 2 ke 9. Kita bagi juga dengan 10. Begitu. Kemudian, nih, ini ada yang namanya bilangan desimal, itu ada tanda koma. Nah, setelah tanda koma ini, kita mempunyai pembagian juga dengan 10. Dibagi 10 lagi. Yang sudah kita pelajari, yaitu dalam bentuk pecahan atau 1/10. Demikian juga dari angka 5 ke angka 4, ini kita bagi dengan 10 lagi. Atau 1/100. Jadi, angka 5 ini kita namakan 1/10. Dan angka 4 ini kita namakan 1/100. Nah, koma ini kita katakan sebagai tanda desimal, di mana dia memisahkan antar bilangan bulat dengan pecahan. Sekarang kita lihat operasi hitung pada bilangan desimal. Penjumlahan dan pengurangan sama halnya dengan bilangan bulat mempunyai peranan yang sama. Jadi mau tambah dulu, mau kurang dulu, sama saja ya. Nah, kita lihat. Misalkan 1,2 ditambah 0,8 dikurang 0,5. Berapa hasilnya? Kita lakukan cara hitung seperti biasa, menurun dari atas ke bawah. Jadi sekarang kita jumlahkan dulu ya. 1,2 ditambah 0,8. Kita tambahkan 2 ditambah 8 itu 10 ya. 0, kita simpan 1. 1 ditambah 1, 2. Maka kita lihat di antara dua bilangan 1,2 dan 0,8 itu angka di belakang koma terbanyaknya adalah 1. Jadi 1,2 ini dia satu angka di belakang koma. Begitu juga dengan 0,8, dia satu angka di belakang koma. Karena sama-sama 1, maka kita sebenarnya pilih yang terbanyak ya. Maka di hasilnya kita juga tulis satu angka di belakang koma. Jadi kita punya 2,0. 2,0 ini bisa kita tulis sebagai 2 saja. Karena 0 di belakang koma, jika tidak ada angka lain, hanya 0 saja, maka kita bisa abaikan. Tapi karena kita ingin mengurangkannya lagi dengan angka desimal yang lain, maka kita tulis saja. Nah, sekarang 2,0 itu akan kita kurangkan dengan 0,5. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah 2. Berarti kita ambil 1, jadi 10 kurang 5. Itu 5. Kemudian, tadi sudah diambil 1, maka sisanya 1. 1 dikurang 0, 1. 2,0 ini juga satu angka di belakang koma. Dan 0,5 ini juga satu angka di belakang koma. Jadi yang terbanyak adalah satu angka di belakang koma. Maka hasilnya juga satu angka di belakang koma. Contohnya yang 2 angka di belakang koma. Misalkan 0,75 ditambah
dengan 0,13. Terus kita tambah dengan 0,5. Kita hitung, dia sama dengan berapa? 0,75 kita tambah dengan 0,13. Kita jumlah 5 ditambah 3, 8. 7 ditambah 1, juga 8. 0 kita turun. Dia 2 angka di belakang koma juga. Karena 0,3 dia punya 2 angka di belakang koma. 0,13 juga 2 angka di belakang koma. Sekarang kita tambahkan dengan 0,5. Nah, 0,5 ini bisa kita tulis sebagai 0,50. Jadi penambahan angka 0 setelah angka koma ini dia tidak berpengaruh ya jika dia sudah tidak ada lagi angka setelah angka 5 ini. Untuk memudahkan penjumlahan juga. Maka kita tulis dan hitung 8 ditambah 0 itu 8. Kemudian 8 ditambah 5 13. 3, 1. 1 ditambah 0 tambah 0, 1. Kita lihat ini 2 angka di belakang koma. Sekarang yang 0,5 itu tadinya 1 angka di belakang koma, tapi kita rubah menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi komanya juga mengikuti. Begitu. Jadi kita bisa buat yang angka 1 angka di belakang koma ini kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma atau bilangan yang mempunyai koma terbanyak untuk penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita beralih ke perkalian. Misalkan 1,2 dikali dengan 0,5. 1,2 dikali 0,5. 1,2 ini punya 1 angka di belakang koma. Dan 0,5 ini juga 1 angka di belakang koma. Kita kalikan. 2 dikali 5, 10 ya. Kita simpan 1. 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6. Ini 0, 0. Kita jumlahkan 0, 6, 0. Karena 1,2 itu ada 1 angka di belakang koma dan 0,5 ini ada 1 angka di belakang koma, maka hasil perkaliannya itu adalah jumlah koma, jumlah angka di belakang komanya, yaitu 1 ditambah 1. Jadi ada 2 angka. Maka pada hasilnya komanya kita taruh 2 angka di belakang koma. Begitu. Contoh lain misalkan 1,25 kita kalikan dengan 0,1. Kita kali. Nah, 0,1 ini kita rubah ke bentuk 2 angka di belakang koma. Jadi kita tambahkan 0 agar memudahkan perhitungan. Maka di sini 0 dikali 5 0, 0, 0. Kemudian 1 dikali 5 5, 2, 1. 0, 0, 0. Kita jumlahkan 0, 5, 2, 1, 0. Kita lihat di sini dia ada 4 angka di belakang koma. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma dan di sini ada 2 angka di belakang koma. Jadi dihitung dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya 0,1
Atau kalau kita tidak ingin merubah dulu menjadi 0,1, maka kita bisa hapus. Hmm. 1,25 ini kita kali dengan 0,1 ya. Kita kalikan 1 dikali 5, 5. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. Kemudian 0 dikali 5, 0, 0, 0. Kita jumlahkan 5, 2, 1, 0. Kita lihat di sini ada 2 angka dan di sini ada 1 angka. Jadi totalnya 3 angka. Maka kita taruh komanya itu ada 3 angka setelah koma. Jadi 0,125. Hasilnya akan sama. Selanjutnya untuk pembagian. Misalkan 0,4 kita bagi dengan 0,2. Nah, untuk memudahkan, kita rubah dulu angka koma ini ke bilangan bulat. Jadi, koma paling banyak itu adalah satu angka di belakang koma kan. Agar berubah menjadi angka satuan, maka kita kalikan dengan 10. Jadi, di kedua bagian ini kita kalikan dengan 10. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 2. Nah, yang ini dan yang ini setara. Jadi hasilnya 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 0,4 dibagi 0,2 itu hasilnya 2. Contoh lain, misalkan sekarang 0,15 dibagi dengan 0,3. Kita lihat di sini ada 2 angka di belakang koma. Agar menjadi bilangan bulat, maka kita kalikan 100. Di sini kan hanya ada 1 ya. Yang paling besar itu kan 0,15. Itu ada 2 angka di belakang koma. Jadi kita pilih yang komanya itu atau bilangan di belakang komanya itu banyaknya ya paling banyak. Jadi sekarang keduanya kita kalikan 100. Maka dia akan setara dengan 15 dibagi 0,3 dikali 100. Artinya dia geser ke kiri ya, sebanyak 2 satuan. Jadi dia geser ke sini, terus geser lagi. Jadinya 30. Barulah kita bagi. 15 dibagi 30. 15 dibagi 30. Tidak bisa. Maka kita tambahkan 0. Efek penambahan 0 ini artinya dia menambahkan koma. Jadi 150 dibagi 30 berapa? 5 ya. Jadi hasilnya adalah 0,5. Jadi 0,15 dibagi 0,3 itu hasilnya 0,5. Begitu pula misalkan di sini misalkan 5 terus dibagi 300 gitu ya. Kalau kita perhatikan misalkan 5 itu kan nggak bisa dibagi 300. Terus kita tambahkan 0. Akibatnya ada efek 0, kemudian 50 masih belum bisa untuk dibagi 300. Maka kita tambahkan 0 lagi.
maka di sini ada lagi 0 bertambah. Jadi 500 dibagi 300 barulah bisa kan? 1. Jadi hasilnya 300 kita kurangkan menjadi 200. Kemudian 200 ini tidak bisa dibagi 300, kita tambahkan lagi 0. Tapi jika setelah ada angka, itu kita tidak perlu nambahin 0 lagi. Begitu. Jadi 2000 dibagi 300. Hasilnya 6 ya, 1800. Jadi sisanya 200. Berulang lagi, maka dia akan menjadi bilangan desimal yang angkanya terus berulang. Jadi kita cukup ambil 2 saja. Jadi hasilnya 0,0166. Selanjutnya, apa sih hubungan antara pecahan dan desimal? Kita dapat mengubah suatu pecahan ke dalam bentuk desimal maupun sebaliknya. Contohnya, kita ubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. 3/5 ini merupakan pecahan. Kita akan berubah menjadi bentuk desimal. Nah, bentuk desimal itu kan tadi 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Kelipatan dari 10. Maka, 3/5 ini kita sederhanakan. Penyebutnya menjadi bentuk yang terdekat 1/10 kan? Karena kalau 1/100 terlalu jauh. Lebih sederhana jika kita mengalihkannya dengan angka yang menjadikannya menjadi 1/10. Angka 5 dikalikan berapa? Yang hasilnya menjadi 10. Ya, kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2, 10. Karena bawahnya kita kalikan dengan 2, atau penyebutnya kita kalikan dengan 2, maka pembilangnya pun kita kalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh 3 dikali 2, 6. Dan 5 dikali 2, 10. Maka kita dapatkan 3/5 itu sama dengan 6/10. 6/10 ini merupakan bilangan desimal, yaitu satu angka di belakang koma, karena per 10. Jadi, dia satu angka di belakang koma. Dengan satu angka di belakang komanya adalah pembilangnya, yaitu 6. Jadi hasilnya adalah 0,6. Ya, betul sekali. Sebaliknya, sekarang kita ingin mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, yaitu 0,8. Kita ingin rubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, 0,8 ini dia punya satu angka di belakang koma. Artinya, satu angka di belakang koma ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu merupakan angka 1/10. Jadinya kita bisa tulis 0,8 sama dengan 8/10. Yaitu kita sederhanakan. Kita lihat FPB dari 8 dan 10 berapa? FPB dari 8 dan 10. 2 kan? Maka kita bagi kedua ruas dengan 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2 itu 5. Jadi 0,8 itu akan sama dengan 4/5. Selanjutnya, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen atau 1/100 tadi, yaitu 2 angka di belakang koma. Contohnya 3/20. Kita lihat penyebutnya ya. Angka pangkat 10 atau kelipatan 10 per pangkatan 10 yang terdekat dari 20 itu berapa? Ya, 100. Maka 20 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 5. Sehingga pembilangan dan penyebut kita kalikan dengan 5.
Maka kita peroleh 15 per 100. 15 per 100 ini adalah bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Jadi kita punya 0,15 ya sebenarnya dia. 0,15. Kita bisa tulis juga 0,15 sebagai pecahan persen, yaitu 15%. Jadi per 100 ini kita rubah menjadi persen. Begitu. Sebaliknya, sekarang kita punya 0,25. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 0,25 itu 2 angka di belakang koma, maka dia per 100. Jadi, dia adalah 25 per 100. Maka kita peroleh 25 per 100. Kita cari FPB-nya, kita sederhanakan. FPB dari 25 dan 100. Yaitu 25. Maka 25 dibagi 25, 1. Dan 100 dibagi 25 adalah 4. Sekarang kita kerjakan contoh soal berikut ya. Sebagai bilangan desimal, hitunglah 9 per 10 ditambah 8 per 100. 9 per 10 itu adalah angka desimal dengan satu angka di belakang koma. Maka 9 per 10 itu sama dengan 0,9. Kemudian 8 per 100 itu sama dengan 0,08 karena dia dua angka di belakang koma atau seper 100 itu. Nah, sekarang kita jumlahkan 0,9 ditambah 0,08. Itu sama dengan, nih, kita jumlahkan saja dari sini. Berarti 8, 9 ditambah 0, 9. Komanya mengikuti, jadi 0,98. Nah, sekarang soal berikutnya. Sebagai bilangan desimal, 5 per 10 ditambah 6 per 100 ditambah 7 per 1000 adalah, nah, 5 per 10 itu kan ada satu angka di belakang koma. Jadi nilainya akan sama dengan 0,5. Kemudian kita tambahkan dengan 6 per 100. Dia per seratusan. Artinya dua angka di belakang koma. Jadinya 0,06. Lalu 7 per 1000. Dia 3 angka di belakang koma. Jadi 0,007 ya. Lalu kita jumlahkan. Kita hitung. 0,5 ditambah 0,06 ditambah 0,007. Tambahkan. Nah, ini kan sebenarnya nggak ada ya, atau bisa kita tulis 0 begitu ya, 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 7, 7. Kemudian 6, 5, 0. Jadi jawabannya yang B. Si campuran bilangan berikut dalam bentuk desimal adalah, nah, diberikan 1/2 dikurang 1/3, lalu dikali dengan 60% ditambah 0,5 dikali 1,1. Kita bisa rubah semuanya dalam bentuk desimal dulu. Sekarang kita hitung yang di dalam kurung dulu. Nih, akan sama dengan, ya, kita boleh merubahnya menjadi desimal dulu baru dikurangkan, atau kita kurangkan dulu baru kita rubah dalam desimal. Sekarang kita kurangkan saja dulu. Jadi kita samakan penyebutnya 2 dan 3, KPK-nya 6 ya. Begitu. Kemudian 6 dibagi 2, 3 dikali 1, 3 gitu. Kemudian 6 dikali dibagi 3 itu 2 kan. 2 dikali 1 di 2. Kemudian dikali
60%. Nah, 60% itu kan berapa kalau dirubah ke desimal? 0,6, atau dia kita tulis dulu sebagai 60/100 gitu ya. Nah, ini kan 60 ya. Kita bisa bagi 10. Jadi 0-nya bisa kita coret. Jadi 6/10 gitu. Tambah 0,5. Kemudian kita kalikan dengan 1,1. Nah, 3 dikurang 2 itu kan 1/6. Lalu kita kalikan dengan 6/10. Kita tambah dengan 0,5 dikali 1,1. Nah, sekarang kali, ada tambah. Kita kerjakan dulu yang kali perkalian. Nah, ini kan jadi 1 dikali 6/6 dikali 10 ya. Di pembilang dan penyebut ada 6. Jadi kita bisa sederhanakan. Kita bagi kedua ruas pembilangan penyebut dengan 6. Jadi kita bagi yang atas dengan 6 jadi 1, yang bawah dengan 6 jadi 1. Lalu kita jumlahkan dengan 0,5 dikali 1,1. Jadi hasilnya 1/10 ditambah, kita hitung 0,5 dikali 1,1. 1 dikali 5, 5, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 5. Dijumlahkan. Nah, di sini ada satu angka di belakang komanya juga 1. Jadi kalau kita jumlahkan 2. Berarti 5, 5, 0. Berarti 2 angka di belakang koma. 0,55. Nah, 1 bagi 10. Ya, berarti 1 angka di belakang koma. Dan 1 angkanya itu adalah 1 ya. 1. Ini ya, 1 yang ini. Jadi 0,1 tambah 0,55. Berapa? 0,1. Kita tambahkan 5, 6, 0. Jadi 0,65. Jadi jawabannya yang C. Tentukan urutan dari bilangan-bilangan berikut yang terkecil ke yang terbesar. Kita lakukan penulisan dari atas ke bawah. 0,8, 0,14, 1,8, 0,4. Kita lihat. Di angka satuan, angka yang terkecil 0 ya, dan angka yang terbesar 1. Berarti ini yang paling besar ya. Karena angka satuannya 1. Jadi udah, kita nggak usah lihat lagi. Sekarang di satu angka di belakang koma, itu kan ada 8, ada 1, ada 4. Mana yang paling kecil? Ini ya. Ini paling kecil. Jadi ini yang pertama, 0,14. Kemudian yang kedua 4 sama 8. Lebih kecil mana? 4 ya. Maka jadi 0,4. Barulah yang terakhir 0,8. Dan yang ada angka satunya 1,8. Jadi urutannya adalah 0,14, 0,4, 0,8. Kita ingat kembali garis bilangan. Garis bilangan itu kan dia merupakan bilangan bulat ya. Misalkan saja 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tadi kan setelah angka satuan itu, kemudian ada pemisah ya dengan pecahan, yaitu koma. Nah, ya, kemudian kita juga bisa mengurutkan antara pecahan dan juga bilangan bulat. Jadi, sama saja untuk pecahan, itu dia terurut juga. Pembilangnya itu bertambah 1. Jadi contohnya misalkan 1/10. Jadi kita mulai dari 0, itu bertambah 1, jadi 0, kemudian 1/10, 2/10, 3/10, dan seterusnya. Jadi misalkan kita punya bilangan di antara 0 dan 1, kita akan melihat pecahan di antara 0 dan 1 ya. Misalkan saja 1/2. Kan? Berarti kalau urutan dari per 2 itu kita mulai dari 0. Setelah 0
tambah 1, jadi 1/2. Lalu tambah 1 lagi pembilangnya, jadi 2/2. Lalu kita tambah lagi menjadi 3/2, 4/2. Bisa kita lihat bahwa 2/2 ini juga merupakan bilangan bulat, yakni 1. Lalu 4/2 ini juga merupakan bilangan bulat, yaitu 1, 2. Sehingga dengan demikian, kita bisa melihat urutan nih. Antara setengah dan 1 itu akan lebih besar 1. Jadi setengah itu lebih kecil dari 1. Lalu urutan di antara 1 dengan 3/2. Itu 1 lebih kecil dari 3/2. Jadi kita bisa membandingkan antara bilangan bulat dan pecahan. Alternatif lain, kita bisa melakukannya dengan mengubahnya dulu ke dalam bentuk desimal. Kita lihat, kita ingin membandingkan misalkan 1 dengan 3/2. Itu lebih besar mana? Kita rubah ke desimal. 3/2 ini. 3 dibagi 2, yaitu 1 ya. 1 dikali 2, 2. Sisa 1. 1 dibagi 2, nggak bisa, kita tambahkan 0. Jadi ada koma. Maka 10 dibagi 2 itu 5, ya kan? 5 dikali 2, 10. Jadi hasilnya 0. Sehingga kita lihat bahwa 3/2 itu sama dengan 1,5. Dan dia lebih besar dari 1. Jadi 3/2 itu lebih besar dari 1. Kira-kira begitu membandingkan antar pecahan dengan bilangan bulat. Akan lebih mudah jika kita merubahnya dulu ke dalam bentuk desimal. Contoh soal. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini ada pecahan, kemudian ada persen, lalu ada desimal. Kita perlu mengurutkannya. Agar lebih mudah, itu kita rubah dulu semuanya ke dalam bentuk desimal. Jadi 2/7 ini kita hitungnya di atas ya. 2/7. 2 dibagi 7. Nggak bisa kan? Berarti kita tambahin 0. Jadi 0, 20 dibagi 7. Kira-kira berapa? 2 ya. 2 dikali 7, 14. Dikurang sisa 6. 6 dibagi 7 nggak bisa. Jadi 60. 60 dibagi 7. Yang terdekat 8 ya. 5, 6. Kita kurangkan sisa 4. 4 dibagi 7. Yang terdekat 5 ya. Ini ditambah 0 dulu tadi. 3, 5. Jadi kurang 5. Ya, dan seterusnya ya. Kita sampai 3 angka di belakang koma aja dulu. Jadi dikira-kira aja. Gak perlu persis tepat berapa. Jadi 0,285. Jadi kan di sini kalau kita lihat dia itu kan paling besar itu banyaknya angka di belakang koma itu 2 kan. Jadi ketika kita membagi ya kita pilih aja lebih besar 1 banyaknya. Jadi kita pilih 3 angka di belakang koma. Kemudian 45%. 45% itu setara dengan 45/100. 45/100 itu 2 angka di belakang koma. Jadi 0,45. Dia tuh 0,45. Kemudian 0,50. Jelas ya. 0,50. Dan ini 0,7. Sekarang kita tulis
atau kita list dari atas ke bawah gitu secara menurun. 0,45 agar ketahuan. 0,50, 0,7. Sekarang kita ingin mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat angka satuannya semuanya 0. Langkah selanjutnya kita lihat angka sepersepuluhnya, yaitu 2, 4, 5, 7. Di antara ini mana yang paling kecil? Yang pertama itu adalah 0,2 ya. Angka 2 ini urutan pertama. Dia yang terkecil. Jadi urutan pertama itu adalah 0,285. Kemudian di antara 4, 5, 7 mana yang paling kecil? Itu 0,454. Lalu setelah itu di antara 5 dan 7 mana yang paling kecil? 5 ya. 0,50. Dan yang terakhir 0,7. Jadi dia sebenarnya sudah urut ya dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Jadi dia sudah urut. Jadi jawabannya ya 2/7, 45%, 0,5 dan 0,7. Sekarang contoh soal selanjutnya. Sebagian besar bilangan pada skala ini hilang. Dengan asumsi bahwa skala tersebut sama, maka nilai dari titik P adalah. Jadi di sini skalanya tuh sama. Jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini dan seterusnya itu dasarnya sama. Sekarang kita lihat angka terbesar atau di ujung kanan itu nilainya adalah 62 dan di ujung kiri itu adalah 44. Jadi kita lihat selisihnya. 62 dikurang 44. Berapa? 12 dikurang 4. Ya, 8. 5 dikurang 4, 1. Jadi 18 ya. Lalu kita hitung, ada berapa banyak nih langkahnya? Dari 44 ke 62. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 langkah. Maka per segmen ini atau antar titik satu ke titik yang lain itu jaraknya adalah 18 dibagi 9, yaitu 2. Jadi setiap langkah ini jaraknya 2. 2, 2, 2. Jadi ada berapa langkah dari 44 ke P? Yaitu ada sebanyak 1, 2, 3. Berarti 44 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Atau sama dengan 44 ditambah 3 kali 2 ya. Yaitu 44 ditambah 6. Hasilnya 50. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Selanjutnya, tentukan bilangan pada barisan bilangan berikut. 0,3, 0,6, 0,9. Kita lihat selisihnya. 0,3 ke 0,6. Selisihnya, yuk kita hitung. 0,6 dikurang 0,3. 6 dikurang 3, 3,0. Jadi sisanya 0,3. Lalu 0,6 dengan 0,9. Kita lihat. 0,9 dikurang 0,6. 9 dikurang 6, 3. Jadi selisihnya 0,3 juga. Maka yang selanjutnya kita tambahkan dengan 0,3. Ini juga tambah dengan 0,3. Berarti 0,9 ditambah 0,3. Hasilnya 3 ditambah 9, 12 ya, 1. Jadi 1,2. 1,2. Lalu 1,2 kita tambahkan dengan 0,3 lagi. Jadi hasilnya 2 ditambah 3, 5. 1,5. Misalkan Alex memiliki satu semar dengan 1/8 dari panjangnya adalah warna hijau. Kemudian 2/3 dari panjangnya adalah warna orange.
dan sisanya adalah 5 cm. Panjang senar itu adalah berapa sentimeter? Nah, misalkan ini tuh senarnya punya Alex. Kemudian ada 3 bagian nih. Bagian pertama itu warnanya hijau. Bagian kedua itu warnanya orange. Kemudian sisanya nggak tahu warna apa. Pokoknya sisanya 5 cm. Jadi ada 3 bagian gitu. Yang ini 1/8. Kemudian ini yang hijau. Kemudian yang orange 2/3. Dan yang sisanya 5 cm. Nah, berarti kita jumlahkan dulu nih. 1/8 dengan 2/3 gitu ya. Jadi 1/8 ditambah 2/3. Kita samakan penyebutnya. Jadi 24 ya. Sekarang 24 dibagi 8 3 kan ya. Jadi 3 dikali 1 3 ditambah 24 dibagi 3 8 dikali 2 16. Jadinya 3 ditambah 16 19/24. Nah, itu adalah bagian 2 yang hijau dan yang orange. Nah, panjangnya itu kan satu bagian ya. Satu bagian itu artinya 1 kan. Nah, di sini itu 2 bagian itu adalah 19/24. Akibatnya, agar menjadi satu bagian, kita harus pecah ya menjadi 24. Sehingga 1 itu kan 24/24 begitu kan. Nah, sehingga yang sisa 5 cm itu, dia itu akan diperoleh dari satu bagian yang utuh, yaitu 1 dikurang 19/24 begitu. Lalu kita samakan penyebutnya 24 begitu. Jadi 24 dibagi, ini kan 1 ya, 1/1. 24 dibagi 1 24. Jadi 24 dikurang 19, yaitu 24 dikurang 19 5/24 gitu. Nah, 5/24 bagian itu adalah 5 cm. Berarti kalau 5/24 bagian gitu ya, bagian dari senar itu 5 cm, berarti seluruh senarnya, maka seluruh senarnya adalah 24 cm.